Selamat datang di Sanana P Podcast. Dari Sanana untuk Indonesia. Hari ini spesial. Kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat ya Pak ya. Betul. Yaitu karena telah disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112 tahun 2022. Betul. Hari ini saya ditemani Pak Septian Sukma, Betul. Kepala KP2KP Sanana. Ya. Oke. Seperti yang telah kita ketahui bersama, setelah disahkannya PMK nomor 112 tahun 2022, ini terjadi perubahan yang cukup signifikan. Betul. Yaitu NIK dipakai sebagai NPWP. Betul sekali. Ya, itu bagaimana Pak sebenarnya? Iya, jadi seperti yang sudah tadi Mas Riki sampaikan ya, betul sekali bahwa pemerintah sudah mengesahkan per 14 Juli ya, kurang lebih sekitar seminggu yang lalu PMK nomor 112 tahun 2022 yang intinya mengatur tentang nomor NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan maupun instansi pemerintah. Namun untuk episode kali ini kita fokuskan dulu ke yang orang pribadi dulu ya, karena isunya ini kan mengenai NIK yang kemudian berubah jadi NPWP atau NPWP berubah menjadi NIK seperti itu. Nah, sebenarnya detailnya seperti apa sih? Jadi seperti ini Mas Riki dan kawan pajak semua, bahwa per 14 Juli 2022 kemarin sudah ada sekitar 19 juta wajib pajak yang sudah bisa menggunakan NIK-nya untuk bertransaksi perpajakan. Berarti ini tidak semua ya Pak ya? Belum semua. Oke, baru 19 juta 19 wajib juta pajak. Betul. Oke. Sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2023. Oke, berarti masih ada sekitar 1 tahun ya Sekitar Pak, ya? 1 tahun. Dalam 1 tahun ini akan terus dikembangkan sehingga nanti per 1 Januari 2024 seluruh wajib pajak sudah bisa menggunakan nomor induk kependudukannya, nomor KTP untuk bertransaksi perpajakan, untuk bisa login ke djponline.pajak.go.id. Kalau coba kita lihat ya di DJP Online, selama ini hanya bisa login menggunakan NPWP saja. Nah, sejak kemarin nih, sejak beberapa hari yang lalu, wajib pajak sudah bisa login menggunakan nomor induk kependudukan. Artinya NPWP-nya sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan, sudah berubah menggunakan nomor induk kependudukan. Dan sementara baru 19 juta wajib pajak. Nanti akan terus berkembang. Oke, berarti apabila saya ingin mengetahui apakah saya termasuk ke dalam 19 juta wajib pajak, itu caranya bagaimana Ya, Pak? boleh dicoba di login. Oke, berarti hanya perlu coba login saja menggunakan NIK ya Pak ya. Di Kalau DJP sudah Online bisa ya. login menggunakan NIK, artinya NPWP kita sudah berubah menjadi nomor induk kependudukan. Seperti itu. Oke. Berarti kita garis bawahi ini hanya nomornya saja ya Pak ya. Betul, Dari digit nomornya digit saja. nomornya saja. Yang tadinya 15 digit kan ya NPWP kita. NPWP kita semua wajib pajak 15 digit. Nah, berubah menjadi 16 digit yang sama formatnya dengan nomor induk kependudukan. Untuk kewajiban perpajakannya Pak, apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Kewajiban perpajakannya kita masih mengacu pada Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, dan Undang-Undang PPN. Jadi masih sama ya? Masih Pak, sama. Kewajiban perpajakannya, lapor SPT-nya, perhitungan besaran pajaknya masih sama. Yang berubah hanya digit nomornya saja. Yang tadinya 15 digit menjadi 16 digit nomor NIK ya. Betul. Pak? Jadi sama dengan nomor NIK. Baik. Gitu. Sebenarnya tujuannya untuk apa sih Pak ini? Nah, tujuannya tentu sangat baik sekali ya, karena wajib pajak jadi tidak repot lagi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memudahkan administrasi perpajakan sebenarnya. Jadi tidak perlu lagi kita menghafalkan 2 nomor. Selama ini kan kita harus login ke sini menggunakan nomor NPWP. Artinya kita harus menghafalkan NPWP. Padahal kita sudah punya nomor induk kependudukan. Nah, dengan berubahnya nomor induk kependudukan menjadi NPWP, maka kita cukup menghafalkan 1 nomor NIK saja. Tidak perlu menghafalkan NPWP dan NIK. Nah, ini kan jadi lebih memudahkan ya. Oh, baik. Ya, jadi tujuannya untuk kemudahan wajib pajak ya Betul Pak sekali. ya. Dan tentunya hal ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid 2 yang saat ini sedang berlangsung. Oke. Seperti itu, Mas. Setelah berlakunya aturan ini Pak, PMK nomor 112, NIK menjadi NPWP. Lantas, apakah NPWP yang lama itu tidak bisa dipakai Pak? Masih bisa digunakan. Jadi NPWP yang 15 digit, NPWP lama, masih bisa digunakan untuk login ke sini, masih bisa dipergunakan seperti itu ya, masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Seperti itu. Jadi tidak perlu kita kemudian panik ya. Waduh, gimana nih nomor NPWP aku
nanti udah berubah masih belum bisa dipakai enggak? Nah, seperti itu. Jadi berarti masih bisa dipakai masih berlaku, ya Pak ya. Sampai Untuk 31 Desember keperluan administrasi sampai 31 Desember 2023. 2023. Oke. Seperti itu. Itu kan terkait nomornya ya Pak ya. Iya. Terus terkait kartunya gimana? Apakah perlu diperbarui Pak? Apakah perlu minta yang baru? Ya sementara tidak perlu ya. Tidak perlu diganti menggunakan kartu yang baru. Sementara nomor kartu yang lama dengan nomor NPWP yang lama yang 15 digit masih bisa digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu kemudian heboh ya. Apakah harus diganti nomor NPWP? Tidak perlu ya. Jadi masih bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Baik, oke. Berarti masih pakai kartu yang lama ya Pak ya. Betul. Oke. Terus kemudian seperti ini Pak biasanya. Ketika umur 17 tahun kita kan pasti mendaftar untuk mendapatkan KTP ya Pak ya. Dan ketika mendapatkan KTP otomatis ada NIK-nya. Ya. Lantas apakah otomatis ketika kita mempunyai NIK kita menjadi wajib pajak Pak? Tidak serta-merta seperti itu. Tidak serta-merta kita punya NPWP otomatis menjadi wajib pajak. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi tetap nomor induk kependudukan harus diaktifasi dulu untuk bisa menjadi NPWP. Jadi untuk bisa menjadi wajib pajak tetap harus melakukan registrasi seperti biasa. Oke, berarti kata kuncinya adalah aktivasi dulu ya atau registrasi ya Pak ya. Oke. Apakah harus datang ke kantor pajak Pak? Tidak wajib sih, tapi kalau mau datang boleh. Oke. Kalau mau datang ke kantor pajak, terutama warga Sanana ya, silakan datang di KP2 KB Sanana Jalan Jenderal Besar Suharto. Bisa online, bisa offline ya, Pak ya. Tidak perlu datang ke kantor. Kalau mau online melalui irek.pajak.go.id juga bisa dilakukan di situ registrasinya. Oke, baik. Seperti itu Mas Iki. Kalau mengenai kewajiban perpajakannya masih sama ya, tidak berubah. Hanya intinya digit nomornya saja yang berubah dari 15 digit menjadi 16 digit yang sama dengan KTP. Nomor NIK. Betul. Seperti itu Mas Iki. Ada lagi yang mau kita bahas hari ini? Cukup Pak. Cukup ya. Sekian ya. Sekian untuk episode podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dari Sanana untuk Indonesia.